Selamat pagi para siswa sekalian. Untuk memulai segala kegiatan hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keluarga, untuk kesempatan belajar, untuk kesempatan mendengar firman Tuhan. Jika kami akan memulai segala kegiatan kami dengan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri berikan kepada kami hati yang terbuka. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kami mau menyerahkan renungan firman Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kasihku kepadamu. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kejadian 14 ayat 14. Bestins, tahukah kalian dengan tokoh Kristen yang bernama Albert Schweitzer? Ia adalah seorang dokter, pendeta, pemain musik, dan misionaris. Peraih hadiah Nobel perdamaian ini adalah seorang yang mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Ia membuktikan kasih dan cintanya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang yang lemah dan sakit di Lamberene, Afrika. Pada tahun 1913, ia mendirikan rumah sakit di sana untuk menolong orang-orang Afrika. Pelayanannya sempat terhenti karena adanya Perang Dunia. Namun, ia tetap berkomitmen untuk memajukan dan membuat rumah sakitnya dapat menolong banyak orang. Seluruh harta kekayaannya, termasuk uang dari hasil konser dan hadiah Nobel, ia dedikasikan untuk pendirian rumah sakit dan orang-orang yang ada di Afrika. Bestins, Albert Schweitzer adalah figur yang mencintai Tuhan dan sesama. Seorang yang dilahirkan dari keluarga pendeta di Kaiserberg, Jerman pada tanggal 14 Januari 1875. Seseorang yang memiliki visi pada usianya yang ke-21 tahun. Ia menyadari bahwa ia harus berguna dan dapat menjadi berkat bagi manusia. Oleh sebab itu, setelah tamat dari sekolah teologi, ia meneruskan studinya untuk menjadi seorang dokter. Dengan demikian, ia bisa melayani dan menolong orang-orang di Afrika. Bestins, seperti yang dilakukan oleh Abram di dalam firman Tuhan hari ini, dan juga Albert Schweitzer, hendaknya kita juga mau untuk menolong mereka yang lemah. Albert Schweitzer berani mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang di Lamberene, Afrika. Marilah kita juga membulatkan tekad hati kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, dan kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, sama seperti Abram dan Albert Schweitzer. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar mengasihi dan menolong mereka yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan, berikan kepada kami kesempatan untuk dipakai sebagai alat-Mu, sama seperti Abram dan Albert Schweitzer. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk segala kegiatan belajar dari rumah pada hari ini. Biarlah Tuhan, kegiatan belajar mengajar ini Tuhan sungguh bermanfaat bagi kami. Berikan kesungguhan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti segala pembelajaran, mengerjakan tugas dengan baik Tuhan,
Dan juga jika di antara kami ada yang menghadapi kuis dan penilaian harian pada hari ini, kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga segala persiapan yang sudah dilakukan dapat berguna untuk mengerjakan kuis dan penilaian harian yang kami hadapi pada hari ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami Semak 1 BPK Penabur. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekolah di Semak 1 ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sendiri akan menolong Tuhan, Engkau yang akan memakai terus Semak 1 BPK Penabur ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa buat guru-guru yang mengajar kami Tuhan, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai, memimpin, memberikan hikmat, memberikan kesabaran Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin supaya para guru kami juga boleh mengajar dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau menempatkan kami di Indonesia. Biar Tuhan Engkau yang menolong pemimpin bangsa ini, semua aparat pemerintahan supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda seluruh dunia ini Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu yang atas kami ya Bapa. Tuhan pula yang memberkati segala upaya penanganan COVID-19 ini, mulai dari protokol new normal sampai dengan upaya penemuan vaksin virus yang masih terus dilakukan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Bapa, pada hari ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang mungkin berjuang mencari nafkah di tengah situasi ekonomi yang sulit ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu menolong dan menopang mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat salah seorang teman kami Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Kami mau berdoa buat Darren Christian kelas 12E. Kiranya Tuhan juga yang akan menopang sepanjang kehidupannya, menyertai dia sepanjang masa remajanya Tuhan, masa sekolahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan menopang. Kami juga mau berdoa jika di antara kami ada yang lemah tubuh, kiranya Tuhan Engkau juga yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan daripada Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi para siswa sekalian, selamat mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.